Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para barisan masyarakat bertauhid, para dai Hidayatullah yang ada di Sumatera Utara khususnya. Ya, berkenaan dengan apa yang sudah saya share untuk kajian Risalah Ramadan, ternyata ada yang merespon dengan sebuah pertanyaan melalui grup WhatsApp, ya, melalui grup WhatsApp, yaitu grup WhatsApp namanya LBPA Hidayatullah. Ini yang bertanya adalah Mas Darmawan, Insinyur Darmawan Sugiarto. Ya, pertanyaannya ini disampaikan dalam bentuk rekaman audio. Nah, tapi sayangnya waktu saya putar saya nggak bisa mendengarnya dengan baik karena ketika itu saya sedang berkendara. Sehingga suara audio rekaman pertanyaan ini oleh Mas To ini tidak bisa terdengar dengan baik karena sangat kecil. Ya. Oleh karena itu kemudian ya sampai pulang maghrib tadi baru saya buka, ternyata Bang Sukron Khairi yang ada di Mandailing Natal, di Tapanuli Selatan, ya, di Mandailing Natal itu. Tadi pertanyaan dari Mas To ini di Medan Johor, ya, di Johor. Nah, kemudian saya minta teman-teman bisa apa isi pertanyaan itu. Kemudian Bang Sukron menggunakan HP canggihnya, rekaman itu bisa diketik dengan lewat HP yang canggih, suara itu dikonvert menjadi sebuah tulisan, namun tulisan ini tidak jelas titik komanya, ya. Ya, tetapi inilah sungguh luar biasa canggih. HP sekarang sudah bisa menerjemahkan suara ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Indonesia yang bisa dalam bentuk suara bisa dirubah menjadi bentuk tulisan, ya, lewat konverter yang ada di HP. Ya. Jadi pertanyaannya bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Ustadz, pernah baca satu riwayat dari sahabat Nabi di mana dia bicara atau berjumpa dengan iblis. Jadi sahabat berkata, "Kenapa kau tidak mau menggangguku?" Ini maksudnya begitu, ini harusnya ada tanda tanya tapi enggak ada. Kemudian si iblis berkata, "Ya karena imanmu aku tidak sanggup." Terus dilanjutkan, dia bilang, maksudnya iblis, "Tapi ingat, aku pernah menggodamu dan kau terlena," kata iblis. Nah, iblis melanjutkan lagi, iblis bilang, kata si iblis, "Apa itu?" Maksudnya yang bertanya ini para sahabat kepada iblis. "Pada saat berbuka puasa, aku membuat selera makanmu tinggi." Dia bilang sehingga kau lali. Dia bilang, si iblis itu mengatakan sehingga kau lali dalam salat. Dan sahabat pun terkejut sehingga beristighfar. Mohon ampun karena dia ingat itu. Nah, ini. Yang jadi pertanyaan Ustadz, kita ini kalau buka puasa nafsunya luar biasa besar. Kadang makan dulu sampai kenyang, kemudian tunggu turun makanan, baru sholat di ujung waktu maghrib. Ini pertanyaannya. Dan Mas Tok mengatakan, ini Mas Tok, tapi itu dulu Ustadz. Ntar saya sekarang
udah mulai meninggalkan itu. Berbuka seadanya baru sholat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah menjadi haram jatuhnya berbuka dengan cara yang seperti itu? Demikian Ustadz. Nah, inilah pertanyaannya Mas Tok, Insinyur Darmawan Sugiyarto. Ya. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya saya sudah sampaikan supaya begini-begini kalau menyebut hadis begini disebutkan bunyi hadisnya. Minimal kita dengan dibunyikan itu nanti minimal kita bisa melacak sumbernya ini dari mana. Hadisnya itu seperti apa bunyinya. Kita bisa melacaknya. Ya, itu lain kali bisa disebutkan bunyinya hadis itu. Kemudian kita minta juga yang lain kalau ada pertanyaan ini coba silakan, ini bisa jadi bahan diskusi gitu. Makanya tadi saya sampaikan supaya ini jadi bahan diskusi kita semua memancing kita ini banyak membaca gitu kan. Nah, tapi karena tidak ada jawaban maka saya mencoba menjawabnya ya dengan apa? Ya dengan kajian kita. Di kitab yang kita kaji yaitu di Risalah Ramadan oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. Ya. Itu sebenarnya ada jawabannya itu di halaman 85. Ya. Itu di akhir-akhir kitab ini, di akhir-akhir. Karena ini hal yang berkembang, hal yang berkembang kemudian ditambahkan. Nah, kita sebenarnya belum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa karena ditanyakan, saya bacakan. Di sini ada tertulis mulahadot, beberapa catatan. Ya, saya tidak bacakan semuanya karena yang berkenaan dengan pertanyaan itu cukup di catatan nomor 1. Ya. Yulahadu yang menjadi catatan, anna bahwa kasiron kebanyakan atau mayoritas minan nasi di antara manusia, di kebanyakan manusia ini atau orang-orang ya kita-kita ini, fi Ramadana di bulan Ramadan, yasta'iduna lahu, mereka menyiapkan bitafannuni dengan bervariasi bi anwa'il makulat, bermacam-macam makulat al-makulat, makanan. Jadi ada nasi goreng, ada nasi uduk, ada pisang goreng, ada ontok-ontok, ada macam-macam ya. Wal masyrubat ya, dan bermacam-macam minuman, ada kolak ubi, ada kolak labu, ada kolak pulut, ketan hitam, ya, es combor, es doger, dan lain sebagainya. Ya. Wahia, dan itu adalah wa ingkanat mubahatan, meskipun itu adalah boleh-boleh saja. Ya. Illa annahu, hanya saja bahwa hal itulah yang bagi. Ya, tidak bagus, tidak layak, tidak pantas. Tidak seyogyanya. Al-ifrat, berlebih-lebihan fi dzalika, dalam hal tersebut. Wal israf, dan melampaui batas fihi, dalam masalah tersebut, makan dan minuman. Bahkan al wajibu, yang wajib adalah al iqtisadu, bersikap sederhana
fil ma'kali dalam hal makanan, wal mashrobi dan minuman, wa ghairi dzalik dan lain-lain, min mata'il hayati dari kesenangan hidup. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berfirman, wa kulu dan makanlah kalian semua, washrobu dan minumlah kalian semua, wala tusrifu dan jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-musrifin orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Wahadhil ayatu dan ayat ini adalah min termasuk usulit tibbi, dasar-dasar ilmu kedokteran. Qala ba'du salafi berkata sebagian ulama salaf, Inna Allah sesungguhnya Allah jama'at tibba mengumpulkan ilmu kedokteran atau mengklasifikasi ilmu kedokteran kullahu semuanya secara keseluruhan fi ayatin hanya dalam setengah ayat. Mengapa disebut hanya dengan setengah ayat itu ilmu kedokteran? Karena ya, summa qara'a kemudian dia membaca hadil ayat ini yaitu wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini potongan ayat, ini panjang sebelumnya ayat ini. Makanya disebut nisfu ayat. Dasar ilmu kedokteran cuma setengah ayat. Ya. Fa'amara kemudian Allah memerintahkan bil akli untuk makan, wasyurbi dan minum. Ya. Makan dan minum ini yang mana kedua-duanya itu bihima dengan keduanya kiwamul badan. Badan ini ditopang. Ini penopang badan, penopang fisik kita. Artinya makan minum itu menyambung hidup. Summanaha kemudian Allah melarang anil israf dari berlebih-lebihan bidzalika dalam masalah tersebut yaitu makan minum. Alladzi fihi yang mana di dalamnya makan yang berlebih-lebihan itu madorotun lil badani. Madorot untuk badan, membahayakan untuk fisik kita. Untuk mendalami ayat ini, si penulis memerintahkan di dalam catatan kakinya di footnote-nya unzur tafsira Ibnu Katsir. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir. Juz 2, juz usani, sahifah asyara wa mi'ah. Ya. Jadi 210 halaman 210. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Rasulullah SAW ya. Kul kata Rasulullah makanlah, washrab dan minumlah, walbas dan berpakaianlah, watasodak dan bersedekahlah, fi ghairi israf tapi jangan berlebih-lebihan, tidak dalam ya, berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Wa mahilatin, jangan sombong, mahilah. Ada di hadis lain disebutkan wala mahilatin. Ya, adalah di sini. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Ya. Wa allaqahu dan mu'allakan oleh Al-Bukhari. Ya. Wa qala sallallahu dan Nabi SAW bersabda, Ma mala'a ibnu Adam ya'an syarron min batnihi. Tidak ada ya, yang memenuhi anak Adam. Tidak ada anak Adam yang memenuhi wi'aan. Wadah ya, atau ruangan min batini dari perutnya syarron yang lebih buruk. Ya. Ya, tidak boleh maksudnya jangan memenuhi penuh sekali perutnya itu. Bihasbi cukuplah ibnu Adam. Ya, anak cucu Adam itu lukai matin beberapa suap. Nah,
beberapa suap nasi, suap makanan. Yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan punggungnya, yang bisa menegakkan tulang sulbinya untuk ibadah maksudnya. Fa in kana la mahalata, maka jika adalah hal itu tidak bisa dihindari, fasulusun li ta'amihi, maka hendaklah diatur. Diatur apa? Ya diukur, ya, dibagi secara merata. Fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanannya. Wasulusun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumannya. Wasulusun li nafsihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jangan sampai tidak bisa bernafas, mati. Ya. Ya, walaupun tidak kena corona, kalau nggak bisa nafas, mati. Ya. Rawahu Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini maksudnya berlebih-lebihan, nggak bisa bernafas sampai nggak ada ruang nafasnya, makanan semua isinya dan minuman, akhirnya tergeletak, nggak bisa berangkat sholat maghrib jamaah, nggak bisa qiyamul lail atau tarawih dan lain sebagainya. Nah, mau tadarus Quran juga nggak bisa. Rawi Muhammad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini aslun jami'un. Dasar utama li usuli tib, bagi ilmu dasar-dasar ilmu kedokteran kulliha secara keseluruhannya. Ya. Kemudian wa'an Malik bin Dinar, dan diriwayatkan dari Malik bin Dinar qala, beliau berkata, la yang bagi, tidak seyogyanya, tidak pantas, lil mukmini, bagi orang mukmin, ayyakuna batnuhu akbaru hammihi, ayyakuna batnu akbaru hammihi, bahwa perutnya itu menjadi tujuan utamanya, tujuan terbesarnya, memenuhi perut dalam hidup. Ya, ini namanya manusia bal kedual. Bal kedual. Tidak peduli kasur atau bantal. Tidak peduli kerikil atau aspal. Kawat telepon atau aspal. Ya. Kerikil atau gerakal. Kodok atau kadal. Semuanya diuntal. Begitu ya. Wa antakuna syahwatu hiya al-ghalibatu. Dan bahwa syahwatnya itu menjadi apa? Mengalahkan dia. Al-ghalibata. Yang mengalahkan dia. Nah, dia dikalahkan oleh syahwatnya. Bukan dia mengendalikan syahwatnya, tapi dia dikendalikan oleh syahwatnya. Ini kata Malik bin Dinar. Demikian. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan berkata Sufyan ats-Tsauri, in aradda, jika kamu menginginkan, ayyasihha jismuka, bahwa fisikmu itu menjadi sehat, ya, badanmu jadi sehat, wa yaqillu namuka, dan tidurmu menjadi sedikit, fa aklil minal akli, maka sedikitkanlah makan. Makanmu itu sedikit aja. Nah, itulah bedanya. Kita ini bukan sedikit makan. Kita ini makan sedikit-sedikit makan. Nah, sedikit-sedikit makan. Nah, kita ini makan sedikit-sedikit, tapi sedikit-sedikit makan. Nah, ya, yang penting tidak berlebih-lebihan sampai tidak kuat untuk sholat jamaah, baca Quran, tarawih, qiyamul lail, ya. Seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW, dari Nabi SAW, inna, sesungguhnya, akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan atau paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah asyahawatillati fi butunikum, syahwat yang ada di dalam perut kalian, ya. Wa furujikum, dan syahwat yang ada dalam farji kalian atau kemaluan kalian. Wa mudillatil hawa, dan hal-hal yang menyesatkan hawa nafsu, yang membuat hawa nafsu digiring menuju kesesatan. Rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau kita kenyang perut kita, ya, kemudian malas
malas kita ibadah, malas baca Quran, malas tarawih, malas qiyamul lail, malas ngaji, baca Quran. Sementara yang bangkit adalah furuj, farji, kemaluan. Hawanya maunya mengajak kepada kesesatan saja. Nah, ini yang tidak boleh ya. Wa aqallu ma yatarattabu 'alal israf, dan paling kurang, paling minimal ya, apa yang akan menyertai alal israf daripada berlebih-lebihan yang akan menjadi dampak dari berlebihan adalah filmak kali dalam hal makan adalah wal masrabi dalam hal minuman adalah kasratun naumi, banyak tidur akhirnya, wal kasali an sholati tarawih, malas dari sholat tarawih, malas untuk sholat tarawih, watilawatil Qur'anil Karim, malas baca Quran Al-Karim yang mulia, fil laili wan nahar, di malam hari maupun di siang hari, malas ya, gelembosi ya, karena kekenyangan ya. Faman akala katsiran, maka barang siapa yang makannya banyak, syariba katsiran, pasti minumnya banyak, fanama katsiran, maka pasti itu tidurnya juga banyak, fakhisir katsiran, maka ruginya banyak, khosiro katsiran, rugi banyak. Wa doya'u awqati Ramadan asyarifah. Ya. Kemudian dia akan menyia-nyiakan waktu Ramadan yang mulia, al-fadilah yang utama, an-nafisa yang bernilai tinggi. Allati yang mana la tu'awadu, waktu-waktu mulia di bulan Ramadan la tu'awadu, tidak bisa diganti lagi. Wala yu'adu laha syai'un, dan tidak bisa dikembalikan sedikit pun. Ya. Waktu itu nggak bisa ditarik kembali. Wal awqatu, dan waktu-waktu yang kita miliki ini kulluha mahdudatun, semuanya mahdudatun, terbatas. Wal anfasu, dan nafas kita ini mahdudatun, terbilang, ada bilangannya. Nanti bilangan tertentu habis, berhenti kita bernafas. Sudah dijatah oleh Allah nafas kita. Berapa kali kita bernafas dalam hidup ini? Sudah dijatah. Wa anta mas'ulun an awqatika, dan Anda ya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang waktu-waktu Anda. Untuk apa waktu-waktu kita ini kita gunakan? Untuk yang positif, yang negatif. Nah, untuk ibadah atau untuk tidur melulu dan lain sebagainya. Hal-hal sia-sia. Wa muhasabun alaiha, dan dihisab atas waktu kita ini. Dihisab, diminta pertanggungjawaban. Ya. Dihitung, dikalkulasi oleh Allah. Wa majziyun ala ma amil tabiha. Dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu majziyun, dibalas, diganjar, buruk baik diganjar. Fala tudayyi'ha, maka janganlah sia-siakan waktu. Bi ghairi amalin, tanpa ada amal, tanpa ada kerja, tanpa ada prestasi, tanpa ada kontribusi untuk kebaikan. Wala tufarrid, janganlah kalian tuh ya membiarkan hilang ya, habis visa menggunakan secara sia-sia ya, menyia-nyiakan berlebih-lebihan fisaati umrika, dalam waktu-waktu Anda, waktu-waktu umur Anda, adzahib yang pergi, bi ghairi iwadin, tanpa pengganti, tanpa nilai, tanpa pahala di situ. Wa khususon, dan khususnya fi hadzal syahril karim, di bulan Ramadan yang mulia ini. Wal musimilam, di musim yang luar biasa, yang agung, yaitu musim Ramadan. Musimnya ibadah, musimnya taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira itu ya
Ya, terus kemudian apakah pertanyaan tadi, apakah kemudian yang berlebihan makan itu menjadi haram? Nah, sebenarnya kalau sampai kemudian meninggalkan dengan makan kekenyangan terus kemudian nggak sholat maghrib ya haram sudah ya seperti itu. Tapi semoga tidak haram kita berlindung kepada Allah tidak sampai kita menjadikan haram dari apa namanya makan kita yang berlebih-lebihan itu. Kenapa? Karena nanti jadi melanggar atau meninggalkan perintah Allah SWT yang wajib-wajib. Ya. Saya kira itu atas apa namanya jawaban. Ya, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau dalam penerjemahan dan mengartikan ini ada apa namanya, ada yang keliru, ada yang salah. Ya kita betulkan, mohon dibetulkan, mohon diingatkan. Ya, karena kita ini juga manusia biasa, banyak kekurangannya, banyak lupa, banyak salah. Ya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.